Pernah dengar soal ramalan kuno dari Nusantara tentang datangnya seorang pemimpin misterius? Namanya Satrio Piningit, sang kesatria tersembunyi. Katanya, dia ditakdirkan muncul di saat-saat paling genting. Yuk, kita kupas siapa dia sebenarnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, siapa sih sebenarnya sosok yang disebut-sebut dalam ramalan ini? Apa perannya? Dan kenapa ya kemunculannya itu kayaknya ditunggu-tunggu banget? Oke, mari kita selami ini. Di bagian pertama ini, kita bakal jadi kayak detektif sejarah nih. Kita akan mulai dengan melacak identitas dan asal-usul sang kesatria yang, ya sesuai namanya, selama ini tersembunyi dari pandangan kita semua. Jadi, apa sih arti namanya? Satrio Piningit itu secara harfiah artinya kesatria yang disembunyikan. Jadi ini bukan nama asli ya, tapi sebuah julukan. Menurut ramalan, ini adalah gelar buat seseorang yang terpilih jadi panglima perang sekaligus pemimpin luar biasa yang bakal muncul untuk menyatukan bangsa di tengah kekacauan. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa aja sih ciri-ciri yang bikin sosok ini tuh begitu unik dan beda dari yang lain? Yuk kita coba bedah profilnya. Dan disinilah profilnya mulai jadi menarik banget karena penuh dengan hal-hal yang seolah bertolak belakang. Di satu sisi dia disebut-sebut sebagai keturunan kerajaan besar Nusantara, punya darah biru. Tapi di sisi lain dia nggak hidup dalam kemewahan, justru sebaliknya dia menjalani hidup yang sangat sederhana, kayak rakyat biasa. Dia juga digambarkan masih muda, dan yang paling penting dia itu tipe pemimpin alami yang karismanya nggak bisa ditiru siapapun. Salah satu pilar karakternya adalah pendiriannya yang kokoh banget. Dia adalah tipe orang yang nggak gampang dipengaruhi atau dihasut untuk membenci orang lain. Hati nuraninya itu seolah jadi tameng yang bikin dia kebal dari segala provokasi negatif. Kekuatannya bukan cuma soal karakter loh, tapi juga ada dimensi spiritualnya. Ramalan menyebut dia ini punya cakra yang melegenda. Nah, dalam konteks ini, cakra bisa diartikan sebagai pusat energi spiritual atau semacam wahyu ilahi. Sebuah kemampuan khusus yang memberinya kekuatan dan kebijaksanaan yang gak tertandingi oleh orang biasa. Oke, setelah kita sedikit banyak kenal sama profilnya, sekarang kita lihat konteksnya. Emang kondisi kayak apa sih yang bikin kehadiran seorang pemimpin seperti Satrio Piningit ini jadi sebuah kebutuhan yang mendesak? Pertanyaan ini nih yang membawa kita dari profil sang pemimpin ke masalah yang ada di zaman kita. Kenapa ya ramalan ini kok rasanya relevan banget sama hari ini? Apa yang salah dengan dunia kita? Ramalan ini menunjuk ke satu akar masalah yang sangat relevan, pola pikir yang buruk. Ini adalah mentalitas yang merusak tatanan sosial, sebuah cara berpikir di mana keserakahan, fitnah, dan egoisme pribadi itu jadi lebih penting daripada kebaikan dan persatuan bersama. Coba deh lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi kita lihat era yang penuh dengan keserakahan, ambisi pribadi, dan sikap masa bodoh sama masa depan. Era di mana orang gampang banget diadu domba. Nah, di sisi lain ada Satrio Piningit, sosok yang adil, bijaksana, melindungi dan bisa merangkul semua orang tanpa terkecuali. Oke, setelah melihat masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Apa sih sebenarnya misi yang diemban oleh Satrio Piningit ini kalau dia akhirnya muncul ke permukaan? Misinya bisa kita rangkum dalam 4 pilar utama. Pertama, menyatukan. Jadi pemimpin buat semua, tanpa pandang bulu, suku, agama, atau golongan. Kedua, membimbing. Bukan cuma memerintah, tapi mengajak semua orang buat jalan bareng di jalan kebenaran. Ketiga, melindungi, menumbuhkan rasa persaudaraan sejati di mana semua orang saling menjaga. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan, bertindak tegas tanpa kompromi sama mereka yang mengkhianati kepentingan bersama. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting nih, karena ramalan ini tuh bukan cuma cerita masa depan, tapi juga isinya pesan yang dalam banget dan relevan buat kita semua, di sini dan saat ini. Dan disinilah pesan terkuatnya buat kita. Ramalan ini ngasih peringatan keras, hukum alam ini nyata, ini bukan cuma mitos. Artinya, setiap perbuatan, baik atau buruk, itu pasti ada balasannya. Apa yang kita tanam, ya itulah yang bakal kita tuai. Fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, menurut ramalan ini, adalah cerminan dari perilaku kita sendiri. Pada akhirnya, ramalan ini bukan tentang menunggu seorang juru selamat sambil diam saja. Ini adalah cermin, sebuah panggilan buat kita semua untuk introspeksi. Pesannya jelas, hidupmu itu ditentukan oleh pilihanmu sendiri. Sikapmu dibentuk oleh perilakumu. Ingatlah hakikat kita sebagai manusia untuk saling melindungi, bukan saling menjatuhkan. Jangan biarkan diri kita terhasut untuk membenci oleh pihak-pihak yang cuma mau memecah belah demi kepentingan mereka sendiri.
Kita tutup penjelasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah dunia yang penuh perpecahan seperti sekarang, apa sih sebenarnya makna dari kepemimpinan sejati dan peran apa yang bisa kita ambil mulai dari diri kita sendiri?